Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Maharani Puspadewi, mahasiswi semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oke, kali ini aku bakal memaparkan materi yang berjudul Citra Usaha. Apa sih itu citra usaha? Citra usaha yaitu evaluasi yang dilakukan oleh stakeholders melalui persepsi, gagasan, kepercayaan, dan kesan yang dibangun secara konsisten. Citra usaha sangat signifikan mempengaruhi keputusan membeli pelanggan. Melalui citra, usaha dapat menempati posisi yang baik di pasar, memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dan meningkatkan jumlah pembeli, sehingga citra tersebut melambangkan kesuksesan. Citra menjadi aset bagi usaha. Oleh sebab itu, citra usaha yang kompetitif menjadi teknik dan materi pemasaran yang tepat untuk menarik pelanggan sehingga berperan penting untuk memenangkan persaingan. Citra usaha bersumber dari berbagai dimensi. Dimensi-dimensi tersebut memberikan kontribusi bagi penciptaan citra sebagai daya tarik pembeli. Oleh sebab itu, citra usaha menjadi kumpulan kepercayaan individu terhadap dimensi-dimensi tersebut. Kemudian bagaimana menciptakan citra usaha? Yang pertama ada kualitas layanan. Kualitas layanan adalah persepsi pelanggan tentang komponen layanan suatu produk yang menentukan kepuasan pelanggan. Layanan yang berkualitas sudah lama terbukti dapat membangun citra usaha. Bahkan kualitas layanan tersebut dapat menggantikan iklan dan pemasaran dalam membangun citra usaha. Oleh sebab itu, citra usaha harus dihadirkan dalam setiap kualitas layanan yang diberikan. Kondisi ini menjadikan kualitas layanan sebagai aset untuk keunggulan bersaing citra usaha. Sebagai aset, kualitas layanan tersebut sebaiknya digali dari kebutuhan pelanggan yang tidak diberikan oleh pesaing. Kualitas layanan yang dapat menciptakan citra usaha setidaknya dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu, sarana, dan prasarana usaha, meningkatkan mutu, interaksi dengan pelanggan internal atau eksternal, serta meningkatkan mutu kerjasama dengan pelanggan internal dan eksternal. Yang kedua, inovasi layanan. Inovasi layanan yaitu menambahkan nilai tidak berwujud pada penawaran yang dilakukan, agar pelanggan mendapatkan manfaat dan pengalaman yang baru dan menarik yang mempengaruhi perilaku memberi mereka. Inovasi layanan yaitu integrable asset yang menjadi kompetensi inti untuk mempertahankan dan meningkatkan citra usaha. Usaha sangat membutuhkan inovasi layanan karena citra usaha harus berkembang dari waktu ke waktu. Usaha yang tidak melakukan inovasi layanan akan mengalami kesulitan untuk bersaing. Inovasi layanan sangat diperlukan untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan eksistensi dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, inovasi layanan yang dilakukan harus mengikuti keinginan pasar dan sulit ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, layanan elektronik. Layanan elektronik yaitu layanan yang interaktif, berpusat pada konten, berbasis internet, digerakkan oleh pelanggan, mengintegrasikan pelanggan dan usaha dengan dukungan proses dan teknologi. Layanan elektronik menjadi layanan interaktif yang melayani pelanggan dari hulu hingga hilir, yang dapat mempercepat hubungan usaha dan pelanggan sehingga memberi peluang untuk terciptanya citra yang kompetitif. Oleh sebab itu, layanan elektronik melalui fitur, fungsionalitas, dan kegunaannya harus memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Yang keempat, ada pemimpin yang efektif. Pemimpin usaha yang efektif yaitu pemimpin yang mempersiapkan karyawan untuk meningkatkan citra usaha melalui interaksi, motivasi, dan sinergi serta mempengaruhi dan mengarahkan perilaku, keyakinan, dan sikap karyawan tersebut dengan cara yang efektif. Usaha membutuhkan upaya luar biasa dari pemimpin untuk mengembangkan citra yang kompetitif. Pemimpin usaha yang efektif dipercaya dapat melakukan kelebihan dari yang diharapkan melalui antusiasme dan kinerja bawahannya. Oleh sebab itu, pemimpinan yang efektif menjadi agen perubahan yang radikal bagi karyawan, sehingga harus berfungsi sebagai strategic leader, yaitu memiliki kemampuan dan pemikiran yang strategis untuk pengembangan dan kemajuan usaha. Yang kelima, keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan yaitu komitmen karyawan untuk meningkatkan citra usaha melalui pekerjaan yang dilakukan secara efisien dan produktif. Karyawan merupakan ujung tombak peningkatan citra usaha tersebut sehingga berperan penting
tersebut. Keterlibatan tersebut diwujudkan dengan menjadikan pekerjaan sebagai kepentingan hidup dan harga diri. Konsistensinya ditunjukkan dengan aktif untuk menghasilkan dan menyaring ide untuk layanan baru, aktif untuk menetapkan tujuan dan prioritas strategi, dan memadai untuk mewakili tim kerja dan kegiatan strategis lainnya. Yang keenam, ada jaminan kualitas. Jaminan kualitas yaitu jaminan terhadap produk dan atau jasa yang diberikan oleh usaha kepada pelanggan. Citra yang terbentuk dari pemberian jaminan kualitas akan membedakan usaha dari pesaing. Oleh sebab itu, jaminan kualitas merupakan sarana pembuktian bagi usaha dalam menghasilkan produk yang dibutuhkan pelanggan, sehingga menumbuhkan citra yang positif bagi pelanggan tersebut. Jaminan kualitas menjadi pemicu pelanggan untuk membeli, sehingga juga berpengaruh pada peningkatan pembelian. Semakin banyak tingkat pembelian, semakin meningkat pula citra usahanya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu sosialisasi produk. Sosialisasi produk yaitu komunikasi usaha kepada pelanggan tentang kualitas produk yang dihasilkan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang dapat mempengaruhi pikiran mereka untuk membeli. Melalui sosialisasi tersebut, usaha dapat mengedukasi pelanggan agar mendapatkan pengetahuan tentang kualitas produk sehingga menciptakan citra usaha. Citra yang tercipta tersebut menjadi daya tarik bagi pelanggan mengambil keputusan pembeli. Di era kemajuan teknologi, sosialisasi produk yang memiliki nilai kompetitif untuk peningkatan citra dapat dilakukan melalui website dan sosial media serta media digital lainnya. Nah, itu dia tadi materi yang berjudul Citra Usaha. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa menambah wawasan kita semua dan menambah ilmu kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.